wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 atau Firqah Saman akan menjelaskan tentang Ad-Darsus Saman atau bab 8. Nah, di sini pembelajaran ini menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan muzakkar dan muannas, selanjutnya ada huruf jar, dan juga ada kepemilikan. Izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada rekan saya, yaitu Fajar Abdul Aziz. Selanjutnya ada Revalinda Ramadanti, dan saya sendiri ada Syafitri. Nah, untuk bagian satu ini akan dijelaskan oleh Revalinda Ramadanti. Terima kasih Syafitri atas kesempatannya. Jadi pada bagian yang pertama kita akan mempelajari perihal bagaimana mengatakan ini buku dalam bahasa Arab. Kita lihat bahwa hadza kitabun berarti ini sebuah buku. Sekarang kita belajar hadzal kitabu yang artinya buku ini. Nah, buku ini itu bukanlah kalimat. Untuk membuat yang menjadi kalimat kita harus menambahkan predikat. Contohnya hadzal kitabu jadidun. Ya artinya buku ini baru. Semua kata ganti penunjuk isim isyarah atau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan demonstrative pronoun dapat digunakan untuk model ini. Contohnya, yang pertama ada zalika rojulu muhandisun. Ya artinya laki-laki itu seorang insinyur. Contoh yang kedua, hadhihi sa'atu jamilatun. Yang artinya jam tangan ini indah. Contoh yang ketiga ada tilka tobibu minal yaban. Yang artinya dokter itu dari Jepang. Kemudian pada bagian yang kedua, selanjutnya akan dibahas oleh Fajar Abdul Aziz. Untuk Fajar dipersilahkan. Baik, terima kasih Revalinda Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian 2, yaitu mengenai huruf jar. Sebelumnya kita sudah mempelajari nih mengenai huruf jar itu. Nah, tapi pada topik pembahasan kali ini, kami akan fokus pada bagian huruf jar fi, huruf jar khalfa, dan juga amama. Seperti yang sudah kita ketahui pada materi sebelumnya, bahwa akhiran kata yang biasanya adalah u ketika dipakai menggunakan huruf jar, dia akan berubah menjadi i. Dan apabila kata bendanya adalah menunjukkan milik atau mudhof ilaihi. Nah, contohnya, al-baitu jamilun, yang artinya rumah ini indah. Bilalun fil baiti, Bilal ada di dalam rumah. Nah, pada penggunaan kalimat ini, di sini menggunakan huruf jar. Huruf jarnya adalah fi. Sehingga al-baitu menjadi al-baiti. Maka dibacanya bilalun fil baiti. Kemudian contoh yang ketiga ada hadza miftahul baiti. Ini kunci rumah. Kata yang berakhiran a yang panjang atau mat tidak memiliki akhiran. Keadaannya tetap tidak berubah. Contoh, hadhihi Amrika, ini Amerika. Ana min Amerika, saya dari Amerika. Huwa ra'isu Amerika, dia presiden Amerika. Nah, pada penggunaan kalimat ini, karena berakhirannya a panjang, Amerika, sehingga dia itu tidak berubah atau tetap. Nah, oke, pada bagian ketiga ini, kita di sini akan mempelajari bagaimana sih untuk menggunakan kata khalfa dan juga amama. Khalfa di sini itu artinya adalah di belakang, dan amama itu artinya di depan. Nah, fokus kita itu akan mempelajari mengenai kata benda atau isim yang mengikutinya, yang akhirannya juga akan berakhir i. Contoh penulisannya yaitu, al-baitu khalfal masjidi, yang artinya rumah itu di belakang masjid. Hamidun amamal mudarris, Hamid berada di depan guru. Baik, kemudian di bagian keempat, di sini kita akan mempelajari mengenai kata jalasa, yang berarti dia laki-laki telah duduk, atau kata kerja bentuk lampau fil madi. Contoh, aina jalasa Muhammad, di mana Muhammad duduk? Jalasa amamal mudarris, dia duduk di depan guru. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari kosakata baru yang akan disampaikan oleh Revalinda Ramadanti. Kepadanya dipersilahkan. Nah, kemudian
Di sini ada kosakata-kosakata baru yang sudah kita dapatkan dari penjelasan sebelumnya. Pada bagian yang pertama ada asikinu yang artinya pisau. Yang kedua ada Almania yang artinya Jerman. Yang ketiga ada Inkaltaro yang artinya Inggris. Kemudian Al-Mustashfa yang artinya rumah sakit. Pada bagian yang kedua, yang pertama ada Amerika yang artinya Amerika. Yang kedua ada Mughlaqun yang artinya tertutup. Yang ketiga ada Al-Iraqu yang artinya Irak. Dan yang terakhir ada Swisro yang artinya Swiss. Nah, soal cerita mengenai kepemilikan akan dilanjutkan oleh Syafitri. Baik, sebelum saya jelaskan ke soal dan jawabannya, di sini saya akan membacakan ceritanya terlebih dahulu. Yang pertama ada hadzar rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun, yang artinya laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Kemudian ada kalimat kedua yang berbunyi ismut tajiri mahmudun wa ismut tabibi sa'idun, yang artinya nama seorang pedagang adalah Mahmud dan nama seorang dokter adalah Sa'id. Selanjutnya ada kalimat hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi, yang artinya rumah ini punya seorang pedagang dan rumah itu punya seorang dokter. Kalimat selanjutnya adalah baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati, yang artinya rumah seorang pedagang berada di depan masjid dan rumah seorang dokter berada di belakang sekolah. Kalimat selanjutnya ada liman hadhihi sayyaratu waliman tilka, yang artinya punya siapa mobil itu. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka, yang artinya punya siapa mobil ini dan punya siapa mobil itu. Kalimat selanjutnya ada hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri, yang artinya mobil ini punya seorang dokter dan mobil itu punya bukan. Yang artinya mobil ini punya seorang dokter dan itu punya seorang pedagang. Kalimat terakhir berbunyi hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika, yang artinya mobil ini berasal dari Jepang. Ini sendiri kembali kepada dokter. Dan itu berasal dari Amerika. Selanjutnya ada tamrin atau biasa kita sebut adalah latihan. Nah, di sini kita akan menjawab soal mengenai cerita tadi. Soal pertama yang berbunyi man hadar rajulu wa man zalikar rajulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Jawabannya adalah hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun, yang artinya laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Selanjutnya soal kedua ada masmu tajir, yang artinya siapa nama pedagang? Jawabannya adalah ismu tajiri Mahmud. Nama seorang pedagang adalah Mahmud. Selanjutnya soal ketiga. Mas, siapa nama dokter? Jawabannya adalah ismu tabibi Sa'id, yang artinya nama seorang dokter adalah Sa'id. Pertanyaan selanjutnya, min aina sayyaratu lit-tabib? Salah. Pertanyaan selanjutnya, min aina sayyaratu tabib? Yang artinya dari mana mobil seorang dokter? Dari mana asalnya mobil seorang dokter? Sayyaratu tabibi minal yabani. Mobil seorang dokter berasal dari Jepang. Soal selanjutnya nomor 5. Min aina sayyaratu tajir? Yang artinya dari mana asal mobil seorang pedagang? Jawabannya adalah sayyaratu tajiri. Sayyaratu tajiru min Amerika. Yang artinya mobil seorang pedagang berasal dari Amerika. Soal selanjutnya nomor 6. Berbunyi aina baitut tajir? Di mana rumah seorang pedagang?
Jawabannya adalah Baitut Tajir amamal masjidi. Rumah seorang pedagang berada di depan masjid. Dan pertanyaan terakhir yaitu Ainal Baitut Tabib, yang artinya di mana rumah seorang dokter? Jawabannya adalah Baitut Tabib khalfal madrasat. Rumah seorang dokter berada di belakang sekolah. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan pada materi kali ini. Selain kita belajar di sini, selain kita belajar mengenai soal cerita dan macam-macam lainnya, kita juga belajar mengenai huruf jar, sudah dijelaskan oleh Fajar terlebih dahulu. Yaitu, kita juga belajar huruf jar, yaitu sudah dijelaskan oleh Fajar Abdul Aziz, ada amama, ada khalfa, dan juga ada fi. Dan juga kita sudah mempelajari mengenai muzakkar yang sudah dijelaskan oleh Revalinda, yaitu haza dan zalika. Kami harap dengan adanya materi yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dengan jelas dan tepat. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.